Enggak, langsung Google Meet aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali di kelas Maya, bukan kelasnya Maya ya, kelas Maya. Kita bertemu kembali bertatap layar masing-masing. Mudah-mudahan masih semangat, masih dalam kondisi sehat, tanpa kekurangan apapun. Yang lagi sakit-sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pertemuan kita atau praktek kita yang sebelumnya sempat terpending 1 minggu kemarin. Itu tidak ada pertemuan karena jadwal tanggal merah. Jadi kelas ini agak telat sedikit ya. Kalau yang lain sudah masuk materi, kalau kita baru mau masuk link account dengan text code untuk sekarang itu. Tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa cepat juga. Aku coba share dulu. Sebentar ya. Ini agak lemot. Terlalu berat kayaknya. Sebentar ya, Opa restart dulu sebentar. Don't go anywhere ya.
Jira. Jira. Naon atuh cantik. Naon, tutugan. Bapaknya kemana? Pergi. Hati Oh ya, sayang. Atau mau ngobrol soalnya mau nasi. Nurul lagi makan. Ini teh udahan mau keluar. Kan katanya dulu anywhere. Aduh, keluar kata Pak. Karikot. Dulu ikutan jadi Gak apa-apa. mari mau ngobrol. Umi makan apa? Di sebelah mau nggak? Mau. Aduh, Nurul, emak. Goputin coba lah. Seblak. Aduh, Nurul. Aduh. Ya, mohon maaf agak ini kendala, ternyata kalau pakai background jadi agak lambat ya. Kalau lagi jadi host pakai background ternyata agak lambat, jadi barusan sempat mati dulu. Untung belum mulai ya, sebentar. Puri udah hadir berarti Puri? Puri udah hadir ya? Oke, sip. Ya, kita mulai ya. Kita coba buka mayobnya. Kenapa, Sin? Cindy, kenapa, Sin? Ini ya, yang terakhir kita buka lagi, open. Ini seperti biasa, nggak usah dirubah. Nggak apa, kepencet. Oh, kepencet. Oke, kalian mau nanya. Ini oke saja. Kemudian, nah ini kita hanya punya waktu 9 hari lagi. Berarti pertemuan sekarang dengan pertemuan minggu depan tinggal 2 kali lagi. Jadi kalau nggak kekejar, berarti nanti di pertemuan berikutnya kalian harus bikin dulu dari awal sampai dengan pertemuan terakhir di minggu depan sampai mana, supaya pembahasan bisa lanjut gitu ya. Kita lihat deh nanti minggu depan sampai mana. Ini pilih yang ketiga, kemudian klik continue. Peringatan katanya tinggal 9 hari lagi, nggak masalah, oke saja. Ini kemudian klik no. Nah, sudah tampil lagi ke comment center. Lupa ini Bapak turunin dulu resolusinya ya supaya tampilannya lebih besar. Ini kemudian soalnya nah tadi tadi soal kelas 11. Silakan sambil dibuka juga mayobnya. Lembar soal milenial. Nah ini ya. Terakhir itu kita sudah sampai dengan akun dan saldonya. Nah ini sudah. Kemudian juga saldonya juga sudah. Nah kalau di soal itu kan tampilannya langsung membuat kartu. Tapi sebelumnya kita harus men-setting dulu kode pajak
dan link account. Nah, caranya kita ngedit dulu kode pajak. Dari menu list ini, kemudian pilih text code. Ya, kode pajak, text code itu. Kode pajak untuk apa? Untuk PPN, untuk jual belinya. Karena kalau perusahaan yang sudah berjalan itu harus ada juga pajaknya untuk PPN-nya ya. Kita klik text code. Nah, akan ada berbeda tampilan ketika misalkan menggunakan versi 18. Di sini tuh kodenya adanya yang free, yang FRE, kemudian NT, kemudian GST. Nah, itu nggak masalah ya. Jadi free itu sama dengan yang import duty, kita akan hapus. Non taxable ada juga sama. Yang GST ini yang akan kita pakai kalau di versi 18 GST, kalau di sini VAT ya, VAT. Itu sama saja. Kalau pakai versinya 18 atau yang versi luar, ada yang banyak kode pajaknya, itu juga nggak masalah, bisa dihapusin juga sehingga nanti yang dipakai tetap cuma 2, yaitu non taxable dengan yang VAT atau yang GST tadi. Yang GST tadi ya akan kita edit. Kemudian berikutnya adalah yang import duty ini kita akan hapus. Cara menghapusnya klik kanan langsung di sini, tidak usah dibuka, klik kanan di import duty-nya, kemudian delete text code. Atau kalau yang versi 18 yang free ya, yang kodenya FREE, free, itu silakan klik kanan kemudian delete text code. Ya, yang non taxable biarkan, ini akan kita pakai dengan nantinya kalau ada yang tidak dikenakan pajak 0%. Nah, yang VAT ini kita edit, kita buka. Kalau yang versi 18 yang GST, yang kodenya GST. Di sininya Goods and Services Tax. Nah, itu kita buka seperti ini. Dia akan muncul tampilan text code information. Text code-nya kita ganti. Nah, ini kita samakan. PPN. Kalau yang GST, di sininya GST ganti dengan PPN. Kemudian klik ke sini. Kalau yang versi 18 dia muncul, do you want to change the code? Yes saja. Kemudian deskripsinya juga kita samakan. Pajak pertambahan nilai. Untuk tax type tidak usah dirubah. Kalau yang versi 18 itu yang good service tax kan, nggak usah dirubah, biarkan saja. Nah, rate-nya kita samakan. Ini 0 jadi 10. Kalau yang versi 18 itu 5%, ganti jadi 10%. Karena PPN yang berlaku saat ini kan 10%. Berikutnya, link account for tax collected ini adalah akun untuk mencatat tax collected. Pajak, siapa ini yang masuk? Rizky, baru masuk juga. Kemana dulu, Ki? Apa tadi? Pajak ya, yang terjadi atau yang kita catat pada saat kita melakukan transaksi penjualan. Jadi kalau penjualan kita kenakan pajak, ya, pajaknya dikumpulkan oleh kita, makanya tax collected disebutnya. Misalkan kita jual barang harganya 1 juta, kena PPN tuh 10%, maka si pembeli harus bayarnya 1 juta plus 10% dari 1 juta, berarti 1.100.000 kan. Nah, yang 100.000 itu kan pajak, bukan uang kita, tapi dikumpulkan di kita dulu selaku penjual. Nanti akan diperhitungkan dengan tax paid nantinya. Ya, jadi ini kita isikan dengan VAT out. Nah, seperti ini. Atau pajak keluaran atau PPN keluaran. Ini nggak tahu nih udah terbahas belum di administrasi pajak ya tentang PPN. Berikutnya, link account for tax paid ini adalah akun untuk mencatat tax paid atau pajak yang sudah dibayar. Nah, kapan pajak yang sudah dibayar ini terjadi? Pada saat kita melakukan transaksi pembelian. Kalau tadi kita statusnya sebagai penjual, kalau di sini, kalau ini kita statusnya sebagai pembeli. Kita beli barang harganya 500.000. Ternyata kena pajak 10%, berarti kita bayarnya itu 500 plus 50. Nah, yang 50.000 itu kita akui sebagai tax paid atau pajak atau PPN masukan. Nah, ini kita isikan dengan VAT in di akun 1. Nah, ini value add tax in. Use account. Nah, seperti ini. Ya, ini VAT out, ini VAT in. Awas jangan tertukar. Kalau tertukar nanti transaksi jual beli semua tertukar pajaknya. Jadi salah tentunya. Ya, yang bawah ini nggak usah. Jadi cuman ini saja, sampai sini saja. Tax code-nya PPN, deskripsinya pajak pertambahan nilai,
Ini tidak usah dirubah tipenya, rate-nya jadi 10%, ini fade out, ini fade in, kalau sudah oke. Itu ya, jelas ya. Yang non taxable tidak usah dibuka. Tidak usah diedit karena memang sudah sesuai seperti itu saja. Text code selesai, lanjutnya kita akan mengedit untuk link account. Ini di close saja. Ini di close saja. Nah, berikutnya kita masuk ke link account. Dari menu setup, kemudian ada link account. Kalau yang versi Asia ini 3. Kalau yang versi Australia nanti ada tambahannya yang keempat. Nanti akan Bapak bahas di akhir ya. Maksudnya di akhir yang link account. Sekarang ini dulu. Link account-nya ada 3 untuk yang ini, baik itu versi 18 atau versi 24, yang membedakan kalau yang dia versi Australia. Kita cek yang account and banking. Ini harusnya sudah betul seperti ini. Kalau ngedit akun kalian betul. Jadi current earning ini 34.000, retained earning 33.000 juga sama retained earning. Historical balancing tidak kita apa-apakan, tetap historical balancing. Undeposit fund sudah kita pindahkan dulu di Bank Mandiri. Jadi ini sudah betul. Ini hanya untuk ngecek. Jadi oke saja. Kemudian setup link account lagi ke sales account. Nah, ini adalah link account untuk pada saat kita sebagai penjual atau sales. Yang 2 atas ini dia bawaan akan otomatis betul ketika kita edit akunnya sudah betul. Yang pertama ini berasal dari trade debtor, ini berasal dari check account. Kita lanjut ke sini. Nah, ini pilihan. Kalau ini wajib, kalau ini pilihan. Sunnah lah, bisa di checklist, bisa enggak. Tergantung di akunnya ada atau tidak. Sekarang kita lihat. I charge freight on sale. Saya mengenakan beban angkut pada saat saya menjual. Nah, pada saat kita menjual barang, ongkirnya dikenakan kepada pembeli. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi ini kalau kita checklist harus ada akun untuk menampung freight-nya. Freight collected. Gitu ya. Kita cek. Biasanya kalau enggak di 4 adanya di 8. Nah, ternyata tidak ada tapi adanya other income. Nah, boleh kita masukkan ke other income atau pendapatan lain-lain. Biasanya kalau yang muncul akunnya ada ini freight collected nama akunnya ya, freight collected. Di beberapa soal itu munculnya itu, maka diisikan freight collected. Kalau tidak ada bisa masuk ke other income. Ya. Kemudian I track deposit collected from customer. Saya mencatat uang muka DP ya, down payment dari pelanggan. Kalau ada akunnya ini deposit collected, akun 2 biasanya nih liability ini baru di checklist. Tapi di soal ini kebetulan tidak ada, maka ini nggak usah di checklist yang kedua. Itu ya. Sekarang yang ketiga, I give discount for early payment. Saya memberikan diskon untuk pembayaran di awal. Di awal gimana? Di awal dari termin, sesuai dengan termin. Nah, ini kita checklist. Kenapa? Karena ada akunnya, yaitu sales discount. Ini ya, ini oke saja. Jadi saya memberikan diskon sesuai dengan termin. Terminnya berapa? Nanti akan kita lihat di kartu utang piutangnya itu nanti ada. Yang terakhir, I ask charge for late payment. Ini saya mengenakan denda kalau bayarnya telat si pelanggan itu ya, for late payment untuk keterlambatan pembayaran. Ini juga di checklist ya. Biasanya ada late fees collected di akun 8 juga, sama seperti ini tulisannya nih, late fees tapi belakangnya collected akun 8. Ternyata di sini nggak muncul. Nah, kita munculkannya other income saja. Kalau ada akun itu pakai itu, kalau enggak other income seperti ini. Jadi 2 sama, enggak masalah. Ya. Nah, ini untuk link account sales atau penjualan. Jadi nanti kalau ada transaksi yang dia ada ongkirnya, ini kalau kena diskon masuk ke sini. Kalau kena denda masuk juga ke sini. Itu ya. Ada yang mau nanya dulu? Belum? Kalau belum mau lanjutkan ya. Ini oke dulu. Kita lanjutkan link account yang ketiga, yang purchase. Ini purchase. Yang purchase, yang 2 juga sudah otomatis betul. Ini berasal dari trade creditor, jadi account payable. Ini dari check account. Ini I can receive item without a supplier bill. Biasanya jarang ya. Artinya ini saya bisa menerima barang tanpa supplier bill, tagihan atau faktur dari supplier.
Barang wehungko datang nggak ada fakturnya, nah itu kan agak riskan juga. Riskan ya, bukan risky. Yang ini, I pay freight on purchase. Saya membayar ongkir pada saat membeli barang. Nah ini kalau ada freight paid, tulisan akunnya freight seperti ini, kemudian paid. Itu biasanya di akun 9. Ternyata tidak ada. Nah, ini bisa kita masukkan ke cost of goods sold saja, use account. Logikanya gini, ketika kita beli barang, misalkan kita sebagai pembeli ini, harga barangnya 1.000. Harga barangnya 1.000. Terus kita harus bayar juga ongkirnya 200. Ya kan? Jadi kita bayar barangnya 1.000, ongkirnya 200. Jadi kita mengeluarkan uang 1.200 untuk dapat barang tersebut. Nah, kalau kita mau menjual lagi barang tersebut, jangan dijual di harga 1.100. Ya, jangan dikira dijual 1.100 kalian sudah untung. Enggak. Kalau kalian cuma melihat harga pokoknya 1.000 terus kalian jual 1.100, betul ada selisih 100, tapi kan kalian bayar ongkir. Jadi harusnya ongkir itu diperhitungkan sehingga di sini bisa dimasukkan ke HPP-nya. Jadi include sebagai harga perolehan. Harganya 1.000, ongkirnya 200. Jadi kalau ada yang nanya berapa sih beli itu 1.200. Jadi ketika kalian mau jual lagi harus di atas 1.200. Nah, makanya ongkir itu bisa masuk ke HPP, melekat sebagai harga pokok barang nantinya. Itu ya. Biasanya sih freight paid, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, ke cost of goods sold saja. Kemudian I track deposit paid to supplier. Ini uang muka pembelian. Kalau tadi uang muka jual, kalau ini uang muka beli. Ini juga jarang dipakai sih, karena jarang ada akunnya. Kalau ada apa akunnya Pak? Ini deposit paid, gitu ya. Ini biasanya kalau ada di aset. Kenapa? Karena kita udah ngirim uang ke supplier, tapi barangnya belum datang. Jadi harta kita ada di pihak lain, makanya masuknya aset. I take discount for early payment. Ini saya mendapatkan diskon kalau saya bayarnya di awal sesuai termin. Nah, ini juga sama dengan yang atas tadi. Kalau tidak ada diskon, purchase diskon, ini masukkan juga ke cost of goods sold. Kalau ini sifatnya nambah, kalau diskon sifatnya ngurang nanti. Kemudian, I pay charge for late payment. Ini ada tadi ya, terpisah akun sendiri di akun ini nih, 9. Late fees expense. Nah, itu ya. Saya membayar denda untuk kalau saya bayarnya telat. Jadi masukkan ke late fees expense. Nah ini untuk link account purchase sudah selesai seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah kemarin itu lupa Bapak Rizky kalau nggak salah yang sempat nanya karena pakainya yang versi luar, yang versi Australia. Dia ada lagi link account untuk di sini tuh payroll kalau nggak salah. Rizky ada Ki? Rizky? Ada Rizky? Mana Rizky tadi ya? Coba Ki, punya kamu maksudnya Mayo punya kamu ditampilin. Bisa nggak? Rizky? Kemana ini? Rizky on nggak? Yang lain ada yang pakai. Coba Ki, kamu tampilin yang payroll link account, biar kita bahas. Biar yang lain kalau ada yang pakai. Udah ganti yang versi 24 Pak. Oh udah ganti. Liar Pak, nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Soalnya tadinya mau apa bahas ya udah kalau aja ganti, biar sama. Kalau ganti kedua, ada nggak yang lain yang versinya versi luar? Jadi ada link account-nya di bawah itu ada yang payroll. Ada nggak yang lain? Biar kita bahas di sini. Kalau ada, yang lain nggak ada nih. Kalau nggak ada, apa lanjut gitu. Jadi nggak akan apa bahas yang payroll link account di sini. Di bawah purchase itu dia ada link account tambahan. Gak ada ya? Berarti benar ya? Kita lanjut ya. Nah, baru setelah itu kita akan membuat kartu-kartuannya.
Nih, ini ada kartu pelanggan, ada kartu pemasok, buku besar pembantu kalau di manual itu ya. Jadi kan ada piutang, terus ada kartu-kartunya untuk PT-PT masing-masing, perusahaan masing-masing. Nah, di Mayop juga harus disiapkan kartu-kartunya. Jadi kita akan buat caranya dari comment center ini, card file, diklik comment center card file, kemudian card list atau daftar kartu. Nah, ini masih kosong ya karena memang belum bikin ya. Kita lihat di soal adanya daftar pelanggan dulu. Jadi kita bikin ini dulu. Kalau di soal ada daftar pemasok ya kita bikin pemasok dulu boleh ya. Tidak jadi kewajiban harus mana dulu karena ini tidak ada keterkaitan. Boleh yang mana dulu, tapi karena di soal ini pelanggan kita bikin pelanggan dulu. Caranya di customer kita klik tombol new. Nah, ya, card type customer betul karena akan kita bikin pelanggan atau customer. Kalau nanti supplier ini boleh kita ganti jadi supplier. Destination ada company, ada individual. Ini artinya kalau perusahaan, kalau customernya perusahaan pilih company. Kalau perusahaannya perseorangan pilihnya individual. Beda nantinya ada first name, last name kan. Kalau individual, kalau company ya udah nggak usah dirubah ya. Ini karena kita company. Nah, kita isikan yang pertama ini dulu. Namanya Sinar TV, boleh diketik, boleh di-copy seperti ini. Kemudian enter atau pakai tab juga bisa, tombol tab ya untuk mengaktifkan yang lainnya. Ini card ID, isikan kode, alamat, isikan alamatnya, diisikan yang adanya saja ya. Kalau yang nggak ada lewat seperti ini. State nggak usah, langsung ke postcode. Country juga nggak usah, langsung ke phone. Kemudian email. Kemudian kontaknya. Nah, ya, yang kosong-kosong ya biarin karena memang di soalnya tidak ada. Lanjut ke selling detail. Selling detail untuk sell layoutnya ganti jadi item. Karena ada barangnya, ada jenisnya, ada harganya, jumlahnya ya. Jadi kita pilih item. Income account-nya kita ganti dengan sales. Nah, ini text code yang atas ganti jadi PPN, yang bawahnya tetap NT. Kalau tadi munculnya dua-duanya PPN, berarti yang bawah kalian ganti jadi NT, gitu ya. Terminnya kita lihat di soal, terminnya ini 1/10 N30. Berarti ini ganti in a given, diskon days-nya 10, balance due-nya 30, diskonnya 1. Nah, dari mana? Dari ini. 1/10 N30 akan mendapatkan potongan 1% jika dilakukan pembayaran paling lambat 10 hari dari tanggal transaksi dan jatuh temponya 30 hari tanpa mendapat potongan ya. Nah, ini baru selesai satu kartu. Jadi nanti semua kartu baik itu toko cahaya sampai dengan toko maju disetting semua selling detailnya sama persis seperti ini. Ini sudah beres satu, klik tombol new. Berikutnya yang kedua adalah toko cahaya. Ini T002 diisikan yang adanya saja. Menuju ngajar laptop habis. Oke. Biasanya ada di atas. Nah ya. Aku terakhir kesini 1 Juni loh. Walau. Iya. Semenjak ada PPKM enggak. Iya kan? Ini Bu, enak kemana ya? Aku nggak alasannya gitu, PPKM. Kenapa? Ini ya. Jarak mobil kurang setengah. Nah. Ngobrol durasinya 15 menit. Jadi ini silakan diisi data yang adanya saja. Ya, kotanya Padalarang. Nggak apa-apa lah nanti jadi kota meureun Padalarang. Yuk. Selling detailnya sama persis seperti tadi. Ini ganti jadi item. Income account-nya jadi sales, kemudian text code yang atas ganti dengan PPN. Terminnya sama dengan yang tadi. In a given 10, 30, 1. Ini ya, sudah beres kartu yang kedua. Toko cahaya kita lanjutkan ke yang ketiga. New lagi.
Ahmad, Bandung, posnya, telepon, supaya cepet ya di copy aja lah. Cuma ya harus belajar ngetik supaya lancar. Oke, 1 ya. 1%. Ya. Berikutnya yang keempat, Cimahi Elektro, ini new lagi. Atau kalian di rumah masing-masing ini sudah dikerjakan, dilanjutkan? Ada yang sudah nyoba? Ada enggak? Ini juga sama, selling detail, item, sales, ini PPN, ini given of days, 10, 31. Yang kelima, yang terakhir di customer, new lagi, 005. Ini juga sama, jangan sampai terlewat ya, karena biasanya kartu yang terakhir suka terlewat karena saking buru-buru, perasaan sudah padahal belum. Nah, hati-hati ya. 10, 31. Oke, ini sudah selesai nih untuk pemasok, untuk pelanggan. Berikutnya kita bikin dulu daftar pemasok, saldonya kan nanti ya. Nah, caranya di sini bisa langsung klik new lagi, tapi card type-nya ganti dengan supplier yang asalnya customer, kita ganti. Nah, baru kita lanjutkan cara mengisinya sama seperti tadi ya, seperti bikin customer. Jadi namanya dulu, baru di enter, kemudian data lainnya silahkan diisikan. Selamat. Alhamdulillah. Ini bisa ya, ngisi ini ya, sudah terbiasa kan? Minimal ada yang sudah pernah, jadi bisa menularkan ke yang lain yang belum pernah bikin. Ini buying detail mirip, beberapa sama malah, kayak ini item, cuman ini aja bedanya, ini masukin cost of goods sold, kode pajaknya yang atas PPN, yang bawah NT, sama, kemudian termin. Ini in a given, cuman kita cek dulu ternyata persennya yang beda, 2%. Sehingga di sini 10, 32. Itu ya. Jadi bedanya di persentasenya. Ternyata 2%. Kemudian ini baru beres 1, 2 lagi, PT Indo TV berikutnya. Kita new lagi. S002. Oke ya. Sama buying detail. Ini masuk item, cost of goods sold, ini PPN, in a given 10, 32. Kartu yang kedua. Yang ketiga, new lagi, TV Perkasa,
03. Allahu Akbar. Nomor telepon. Ini ya, ini kartu terakhir juga sama, jangan sampai terlewat. Buying detail, kemudian setting lagi, item, cost of goods sold, ini PPN, ini given 10, 32. Oke, ini kartu yang terakhir untuk supplier. Silakan yang mau nanya dulu, boleh? Barangkali ada yang mau nanya dulu. Ada? Belum? Kalau belum, kita coba lanjutkan. Ini sudah beres, berarti kartunya oke saja. Nah, di sini di customer ada 5, di supplier ada 3, ya. Sudah ya? Ada yang mau nanya dulu, silakan. Belum? Masih ada orangnya? Masih, Pak. Masih, Pak. Takutnya koneksi lagi putus. Ya, mudah-mudahan enggak ya. Koneksinya mudah-mudahan masih bagus. Ini kalau sudah kartu customer dan suppliernya kita close. Oh, dipakai, Cak? Ada ini sekarang? Di sini? Oh. Besok pinjam dulunya? Iya, boleh. Ayo, belajar deh. Iya dong. Ya, barusan ngambil dulu kabel. Ya, kita lanjutkan ya. Sebentar. Kartunya sudah selesai. Berikutnya adalah memasukkan saldo. Untuk memasukkan saldo, jadi kan ada piutang, ada saldo utang, dipisah ya. Kita saldo piutang dulu. Dari menu setup, pilih balance, kemudian klik yang customer balance. Ini untuk memasukkan saldo awal piutang dagang. Klik. Kemudian di sini ada, kalian harus hati-hati ketika mengisikan saldo, karena terkadang seperti ini. Urutan di Mayob, dia ngurutnya ngurut nama, alfabet nama, bukan kode. Kalau di soal kan dia kode ya. Nah, cara ngisinya kalian ngikuti ini biar nggak bingung. Jadi kalian Sinar TV dulu sekarang, meskipun Sinar TV ada di tengah. Nah, hati-hati, jangan niat mau ngisi yang Sinar TV, kalian malah mengklik yang Bandung Smart TV, jadi salah nantinya, jadi tertukar kan saldonya. Jadi itu. Kita coba sekarang Sinar TV, kita klik yang Sinar TV, boleh ngeklik kodenya, boleh ngeklik tanda panah ini juga sama ya. Nah, nanti ya pindah ke sini nih. Artinya ini sudah kita pilih Sinar TV. Kemudian add cell. Nah, dia akan muncul tampilan historical sale. Historical sale itu penjualan historis, artinya penjualannya sudah terjadi di periode lalu, di bulan lalu, tapi sampai sekarang belum dibayar gitu. Jadi makanya muncullah piutang seperti itu. Kalau sudah muncul seperti ini, kita tinggal enter dulu satu kali. Nah, perhatikan termin sama tidak, 1%, 10, net 30. Kalau beda, berarti tadi pada saat bikin kartu Sinar TV ada yang salah. Ini cancel dulu, dibenerin dulu di kartunya, di card filenya, kalau ada yang salah ya. Kalau tidak ada yang salah, lanjut ke invoice. Invoice di sini nomor faktur. Kemudian tanggal 15. Nah, tidak ada PO. Ya, di sini juga tidak ada karena PO muncul biasanya pada saat transaksi, sedangkan ini kan transaksinya dulu tanggal 15. Kalau sekarang kita masukin sebagai saldo saja. Memonya saldo awal piutang
ditulis. Bukan ditulis, susah ditulis. Diketik ya nama perusahaannya. Saldo awal piutang Sinar TV. Kemudian jumlah uangnya seperti biasa tanpa rupiah, tanpa titik ya. 218.400.000. Kemudian kode pajaknya ini kita ganti, pilih yang non taxable. Jangan ngeklik panah putih ini, tapi ini ya. Kita ganti non taxable. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai nih untuk saldo piutangnya Sinar TV gitu ya. Kita record kalau sudah. Nih, dia sudah muncul nih masuk di sini. Out of balance-nya sudah berkurang. Tadinya kan 369. Nah, dari mana 369? Dari kartu dari akun piutang atau akun receivable yang minggu lalu kita isikan saldonya 369 juta. Sudah masuk nih ada 200, maksudnya sudah masuk itu dari 369 juta sudah dipetakan bahwa 218 juta itu ada di Sinar TV gitu ya. Nah, berikutnya kita akan masukkan untuk toko cahaya. Caranya yang Sinar TV-nya ini kita ganti, kita klik, kita ganti dengan toko cahaya 02 kan. Use customer atau boleh double klik juga sama. Nah, kemudian ulangi langkah yang tadi sama. Klik add cell, enter, nomor fakturnya, tanggalnya tanggal 28, PO tidak ada, ini saldo awal, piutang, toko cahaya, jumlah uangnya 120 juta. Dan kodenya NT atau non taxable. Selesai untuk toko cahaya sudah sesuai 120 ya, tidak tertukar, maka kita klik record. Berikutnya Bandung Smart TV. Nah, kita akan ganti lagi. Toko cahaya ganti dengan Bandung Smart TV. Kemudian add cell lagi, langkahnya sama persis. Cuman beda nominal dan tanggal. Ini 19 Juni 2019, PO tidak ada. Saldo piutang Bandung Smart TV, jumlah uangnya loncat ya. Smart TV jumlah uang 28.200. Pajaknya non taxable. Record lagi. Sudah 3, berikutnya adalah Cimahi Elektro. Ini kita klik lagi, pilih Cimahi Elektro, add cell, enter, invoice-nya ini, tanggalnya tanggal 10, ada PO, jumlahnya 1.200.000. Itu ya. Ini yang keempat, satu lagi. Ini record dulu. Yang terakhir sudah pasti toko maju. Ini diganti lagi dengan toko maju. Add cell lagi, enter. Invoice-nya tanggal sama. Oh, ini tanggal 2018 ya. Oh, yang di kelas kemarin kayaknya apa nggak keedit nih. Ya, hati-hati nih. Ini tahunnya ternyata 2018. 10 Juni tapi 2018. Oh, udah setahun nggak dibayar-bayar. Curiga kan, harus curiga nih. Ada apa gerangan? Toko maju. Jumlah uangnya 1.200.000. Nah, karena ini saldo yang terakhir untuk toko maju, kebetulan yang terakhir, jadi ketika kita record yang terakhir harus muncul pemberitahuan bahwa saldo account receivable dengan rincian di masing-masing perusahaannya sudah balance, sudah seimbang. Nah, kita klik record, nah, harus muncul ini ya. Congratulations, your total outstanding invoice equal the balance of your link receivable account. Artinya, your total outstanding invoice ini, invoice yang masih di luar atau belum dibayar. Invoice yang belum dibayar itu yang mana? Yang ini yang barusan kita entry-kan. Jumlahnya ya equal the balance, jumlahnya seimbang atau sama dengan akun piutang Anda. Gitu kan. Jadi sudah berhasil, sudah betul. Kita klik OK. Nah, ini sudah sama kan?
Nah ini maksudnya barusan congratulations itu udah sama. Out of balance-nya sudah 0. Kalau kita klik customer summary, nah rinciannya ada. Ya, ini rinciannya yang tadi masing-masing perusahaan. Beda karena memang tadi ya, dia di soal Sinar TV dulu. Kalau ini di bawah, di tengah, nggak apa-apa. Yang penting sesuai bahwa Sinar TV harus 218.400. Nah ini sudah selesai untuk saldo piutang. Berikutnya kita akan mengentrikan saldo utang. Caranya sama persis mirip, hanya ada sedikit perbedaan posisi lah di nomor fakturnya. Ada yang mau nanya dulu? Silakan kalau ada. Kalau tidak kita lanjutkan ya. Masih gampang lah. Masih terbayang karena sudah pernah mungkin ya, kita lanjutkan. Customer balance-nya ini kita close saja. Sekarang ke menu setup, balance, dan supplier balance. Nah, ini juga sama langkah-langkahnya di soal urutannya Smart Indo, Indo TV, dan TV Perkasa. Di sini Indo TV dulu nggak masalah ya, penting kita kliknya betul ya. Jadi yang akan kita isi pertama Smart Indo dulu, jadi kita pilih yang tengah nih, yang kedua. Tapi yang S-nya S1. Nah, kemudian add purchase, kalau tadi add sell, sama saja. Enter. Nah ini posisi tadi ya, kalau tadi supplier invoice di atas, PO di bawah, kalau ini PO di atas. Nah jangan dirubah, jangan diganti yang PO-nya, biarin aja. Kita langsung ke tanggal dulu, tanggal 7 bulan 6 2019. Nah supplier invoice yang ini SI baru kita isi di sini. Memo-nya saldo awal utang PT Smart. Jumlah uangnya 101.400. Kode pajak juga 0. Itu ya. Jadi hati-hati. Supplier invoice di bawah, ini tanggal, PO jangan dirubah. Jumlah uangnya 101.400.000. Kita record. Berikutnya yang Indo TV. Kita klik, pilih Indo TV, add purchase, enter. Tanggal 19. Supplier invoice ini namanya oke. Saldonya 234. Nah, karena kebetulan ini yang kedua tapi yang terakhir saldonya, yang ada saldonya karena PT TV ini ternyata tidak ada saldo. Jadi ini juga sama, harus muncul congratulations setiap yang terakhirnya saja. Kita klik. Nah, muncul ini. Ini harus ya, wajib. Kalau nggak muncul ini ada yang salah berarti. Ini katanya your total outstanding purchase yang belum dibayar purchase-nya atau outstanding-nya equal the balance of your link payable account. Jadi sudah sama, sudah seimbang balance ya. Oke. Klik summary-nya, nah ini sudah sesuai, out of balance sudah 0. Berarti saldo awal utang juga sudah selesai. Kita close. Nah. Ada yang mau nanya dulu? Silahkan. Belum? Kalau belum, apa lanjutkan dulu? Kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah ini. Persediaan barang. Kita akan buat kartunya dulu, baru saldonya. Sama seperti tadi kan. Kartu utang, piutang, bikin kartunya dulu, baru saldonya. Sekarang kita akan buat kartu barang, kartu persediaan, baru saldonya. Dari comment center inventory, ini sudah khusus barang ya, pengelolaan barang di sini, inventory, kemudian pilih item list. Nah, masih kosong karena memang belum bikin. Nah, kita klik tombol new. Kemudian item number itu kita isikan kode. Kemudian enter. Masukkan nama dulu. Ya.
Kemudian di sini ada 3 pilihan checklist, ada I buy, I sell, dan I inventory. Ini tergantung dari metodenya dia pakai apa untuk pengelolaan barang dagangnya. Tahu dari mana? Dari kebijakan akuntansinya. Nah, catatan persediaan menggunakan sistem perpetual. Ada 2 kan, ada perpetual, ada periodik. Kalau perpetual ini harus di checklist semua. Kalau periodik cukup 2, I buy, I sell. Bedanya, kalau periodik ada perubahan pembelian penjualan barang, dia tidak otomatis merubah saldo persediaan. Tidak otomatis merubah. Karena dia disimpan di akun pembelian dulu. Ketika ada beli penjualan aja gitu kan. Tapi kalau pakainya perpetual, ketika ada pembelian, dia langsung masuk ke akun persediaan barang. Ya, langsung nambah. Ketika jual pun sama. Persediaan akan dikurangi. Nah, itu perpetual, up to date. Ya. Nah, kita lihat kalau karena ini perpetual, ini di checklist. Nih, dia berubah jadi cost of sales karena ada HPP-nya. Kalau di ini kan akunnya akun expense untuk mencatat pembelian, biasanya akunnya akun pembelian. Nah, akun berapa? Akun 5 biasanya pembelian juga. Nah, ini juga sama kan, cost of sales akunnya akun 5. Kemudian kalau sudah di checklist 3-3-nya, ini harus kita isi akun-akunnya sesuai dengan yang diminta. Yang pertama dia diminta cost of sales account. Berarti ya udah jelas ini cost of goods sold. Income account for tracking sales. Ini income account, akun pendapatan ya udah jelas 4. Akun 4. Asset account for item inventory. Nah, ini persediaannya akun berapa? Nah, ini 1208 merchandise inventory. Jangan menghafal nomor tapi mengingat atau menghafal nama akun bahwa ini harus diisi persediaan. Bisa saja nomor akun di soal yang lain berbeda. Gitu ya, makanya harus hati-hati posisinya seperti ini. Cost of goods sold, sales dengan merchandise inventory. Berikutnya kita masuk ke buying detail ke sini. Kemudian tax code when bought-nya kita ganti atau kita isi PPN. Jadi ini kode pajak pada saat terjadi pembelian, pakai akun apa pajaknya, kalau pakai PPN, karena kan memang dikenakan PPN 10% ya. Kemudian selling detail juga sama, tax code when sold, kode pajak pada saat barang ini jual, pakai apa? Sama, ini juga pakainya PPN. Nah, itu ya. Nah, settingan-settingan itu cukup 1 kali. Jadi barang yang kedua dan seterusnya tidak harus men-setting ulang, cukup kalian mengentrikan kode dan nama seperti ini saja. Jangan di oke, tapi ini kita geser sedikit. Nah, ini kan sudah ada ST1, kita new lagi dari sini. Nih, ini masukkan kode barang yang kedua. ST002. Kemudian enter namanya. Nah, cukup sampai situ. Settingan yang lainnya sudah sama persis, tidak usah dirubah-rubah. Langsung new lagi. New, kemudian barang yang ketiga. Ya, jadi cukup kode dan namanya saja dari barang yang kedua dan seterusnya. Kalau barangnya ada 10 ya di entry aja seperti ini terus. Ya, karena nggak boleh dalam satu perusahaan menggunakan beberapa, misalkan barang yang ini pakainya perpetual, yang lainnya fisik, itu nggak bisa. Secara aturan harus sama. Tuh, ya. Termasuk metode pencatatannya apakah pakai FIFO, LIFO, average, itu juga harus sama. Kalau di awal average, terus average. Untuk Mayob, dia defaultnya atau standarnya itu adalah average. Nggak bisa kita pilih FIFO atau LIFO. Meskipun di akhir periode bisa dibuat AJP supaya seolah-olah perusahaan itu pakainya FIFO, itu bisa. Meskipun ya datanya harus dapat dulu dari manualnya untuk penyesuaian. Ya. Ini barang sudah selesai. ST4. Kalau sudah semua kita oke. Nih ya. All item ada 4, di sold juga sama, bought, inventory juga sama. Karena barangnya cuma 4. Kalau masih banyak ya silakan di entry semua. Ini sudah nih kartunya. Tinggal bagian ininya. Jumlah barang, harga satuan, dan total. Q di sini quantity ya, jadi jumlah barangnya. Ini kita close dulu, kalau sudah selesai bagian ini kita close dulu. Kemudian untuk memasukkan saldo barang dan harga satuannya, masih dari Command Center Inventory, kemudian kita pilih atau kita klik Count Inventory. Nah, ini
Tampilannya seperti ini. Perhatikan apakah urutannya sama tidak dengan di soal 1, 2, 3, 4. Pak, punya saya 4, 2, 3, 1. Gimana? Ya disesuaikan nanti ngisinya. Ya, kalau nggak tertukar ya alhamdulillah, kalau tertukar nanti harus disesuaikan. Tapi ini karena kebetulan kalau jumlah barangnya sama 20, jadi ini gampang ya, kita isikan saja 20 seperti ini. Ya, on hand masih kosong karena berdasarkan catatan di Mayobnya masih kosong. Counted ini ceritanya berdasarkan perhitungan fisik barang di gudang, setelah dihitung ada ya. Oke ya. Ini. Kemudian kita klik adjust inventory. Muncul pilihan akun, default adjustment account-nya apa? Kita pilih merchandise inventory. Kemudian ini kita klik continue dan opening balance. Nah, muncul ke sini. Bentar ya. Ini dulu ada WA dulu. Nah, bagian ini kita isikan sesuai data. Ini tanggalnya tanggal 1 bulan Juli 2019, saldo awal persediaan. Kemudian di kolom-kolom ini kita cukup isi di kolom unit cost, harga satuannya saja. Karena kolom amount ini dia akan otomatis muncul dari hasil kali quantity dikali unit cost, itu otomatis. Kemudian pindahnya kalian pakai mouse atau pakai panah bawah, jangan di enter. Kalau di enter nanti dia pindahnya ke item number. Kayak gini. Nah, jadi kalian harus tab lagi, nambah kerjaan kan. Tapi kalau pakai mouse kan tinggal klik, klik, klik ya langsung. Dan hati-hati jangan tertukar, lihat ST1 berapa, SD2 berapa, 3 berapa, 4 berapa. Kalau tertukar ya repot nanti kan jadi salah harga. Seperti ini. Nah, 8 juta, ini 3.500.000. Nah, kan di amount otomatis dia muncul kan. 2.700.000 dan 1.855. Ya, sekalian dicek juga bener nggak di si amount ini jumlahnya sama tidak dengan di total ini. Harusnya sama kan, 160, 70, 54, 37, 100. Sama kan? Sehingga totalnya adalah 321.100.000 ini sama dengan saldo akun merchandise inventory, sama persis itu kan, dikaitkannya ke akun tersebut itu. Nah, ini sudah selesai nih saldo barang sampai sini. Kalau sudah, kita klik record. Silakan yang mau nanya dulu. Kalau belum, kita akan lanjut ke transaksi, memasukkan atau mengentry transaksi. Ada yang mau nanya dulu? Belum? Kita lanjut ya. Kalau belum kita lanjut. Ini takutnya nggak ada yang bunyi, bisi nunutan malah deh. Mudah-mudahan enggak ya. Ya, ini dokumen transaksi yang pertama.
Transaksi apa ini? Ada yang bisa jawab? Transaksi apa ini? Pembelian. Pembelian. Gimana menganalisisnya? Tahu dari mana pembelian? Coba analisisnya gimana? Fakturnya asli, Pak, bukan kopi. Oke. Ya, satu itu. Fakturnya asli. Tahu dari mana aslinya? Ada tulisan kopi. Ada kopinya ya. Nah, kemudian selain tulisan kopi, karena kadang di faktur itu beberapa ya, ada tulisan kopi, ada juga misalkan lembar kedua atau rangkap kedua. Nah, itu sebetulnya sama kopian juga gitu ya. Jadi nggak ada tulisan keterangan itu, maka bisa disimpulkan bahwa dokumen ini adalah aslinya yang dibuat oleh PT TV Perkasa, diserahkan kepada Millenia Incorporation itu ya. Jadi yang pertama ini asli, tidak ada kopi. Yang kedua ya kopnya. Kopnya ini PT TV Perkasa, berarti ini yang melakukan transaksi penjualan kepada kita selaku PT Millenia Incorporation ini ya. Meskipun di sininya faktur jual. Jadi jangan terkecoh dengan kalimat oh ini faktur jual, berarti transaksi jual. Bukan. Bagi Millenia ini adalah transaksi beli. Bagi PT TV Perkasa ini transaksi penjualan. Nah, itu. Jadi kalian harus bisa memposisikan diri kalian ada di mana? Ada di pembelikah atau ada di penjualkah? Nah, ini adalah di pembeli ya. Berarti masukinnya adalah ke comment center purchase, kemudian enter purchase. Ke sini. Nah, tampilannya gini karena memang belum dipilih perusahaannya, karena ini bawaan standar kan. Kalau no default begini, kolom-kolomnya description, account, dan seterusnya. Nah, kita pilih dulu. Kita beli dari mana? Nah, dari sini kan, PT TV Perkasa. Jadi, suppliernya kita pilih PT TV Perkasa. Nih, dia akan di sini akan kelihatan kita punya hutangnya berapa lagi ke masing-masing perusahaan, ya kan? Ke sini kita masih punya utang 234, ini 101. Nah, ke TV Perkasa masih kosong, makanya bikin lagi hutang baru, gitu kan. Use supplier. Langkah berikutnya pastikan termin sudah betul. Berikutnya teks inklusif dihilangkan. Kenapa harus dihilangkan? Karena di soal PPN-nya dipisah, tidak termasuk harga. Ini ya. Kalau di sininya nggak muncul PPN dan di sini munculnya sudah termasuk PPN, ada keterangan, maka ini di checklist teks inklusifnya. Nah, bedanya itu ya. Kalau sudah ke purchase, ini adalah nomor PO, silakan diisikan ini nomor PO, tanggalnya tanggal 2 Juli 2019. Supplier invoice itu adalah nomor faktur ini. Nah, ya, jadi urutannya begitu. Pilih suppliernya, hilangkan teks inklusif kalau ada, baru isi ke bawah PO, tanggal, dan supplier invoice. Ya. Berikutnya kita akan isikan barang-barangnya. Yang pertama di sini di kolom bill ini adalah jumlah barang, kuantitinya atau jumlahnya. Kita isikan 20. Ya. Kemudian tekan tombol tab 3 kali, 1 2 3. Nah, pilih yang mana? 20 itu yang ST3. Ya kan? Nah, pilih yang ST3, boleh double klik seperti ini. Klik. Nah, muncul di description, tab lagi 1 kali, masukkan harganya 2.700.000, 27.000.000. Jangan ada titik, jangan ada rupiah. Ini beres nih satu barang. Enter untuk masukkan barang yang kedua. Ternyata sama, 20 lagi, 20, tab 3 kali, pilih yang mana? Sekarang ST4, pilih ST4. Tab lagi 1 kali, masukkan harganya 1855000. Nih ya. Kemudian kalau sudah kita cek jumlahnya ini 54, ini 3700 sudah sama, 54, 3700, totalnya 91100, betul. Pajaknya juga sama, 9110. Nah, ini ada ongkir nih. 100.000. Nah, ongkir kita masukkan di ini di freight ini untuk ongkir. Nah, kita isikan. Kalau tidak ada tidak usah ya, tapi karena ini ada kita isikan. Nah, sehingga totalnya menjadi 100.310.000. Sama kan nih.
100.310.000. Sudah selesai untuk transaksi yang pertama ini. Ya, gampang ya. Yang penting jangan sampai kalian salah pilih tipe, jangan salah ngetik jumlah barang, dan juga jangan salah jumlah uang. Ini akibatnya fatal kalau misalkan bagian itu salah. Tanggal juga, karena pengaruh nanti terhadap penjualan pembayarannya. Jelas ya, ini untuk dokumen 1. Nanti setiap transaksi pembelian akan seperti ini alurnya. Dari sini dulu, pilih suppliernya, kita beli ke siapa, jangan salah supplier, teks inklusif hilangkan, PO, tanggal, supplier invoice, baru ke bawah. Ya. Nanti ketika mengerjakan sendiri, harus yakin, harus pede kalau kalian sudah mengerjakan sesuai dengan arahan, sesuai dengan yang diajarkan, itu sudah yakin betul. Kaliannya harus pede, harus yakin, percaya diri bahwa oh itu betul. Jangan lagi nanya kiri kanan, ini benar nggak? Ya. Dari yang kiri kanannya salah, jadi ikut salah nantinya kan. Makanya harus pede. Kita record ya, untuk transaksi 1 kita record. Nah, ketika di record, dia akan kembali kosong karena sudah dijurnalkan langsung oleh Mayob. Jadi sebetulnya ini, kalau tampilan ini kita seolah-olah bukan bikin jurnal kan, seolah-olah bikin fakturnya. Nah, ketika kita klik record, otomatis Mayob yang menjurnalkan seperti itu. Lupa tadi tidak di CTRL-R dulu, tapi ya nantilah di transaksi berikutnya. Dan langsung diposting ya oleh Mayob, itu akan langsung diposting ke akun-akun yang bersangkutan. Jadi otomatis, tidak nunggu selesai dulu semua transaksi kayak di manual. Kalau manual kan bikin dulu semua transaksi, baru sesi berikutnya kalian harus ngerjain. Kita klik cancel, berikutnya dokumen kedua. Nah, voucher kas kecil. Ya, sebenarnya untuk voucher kas kecil ada 2 cara. Bisa dari comment center account, kemudian record journal entry. Ini fungsi dasar juga bisa dari sini ya, sama seperti AJP lah. Debit kreditnya apa. Tapi karena di soal ini si akun kas kecilnya atau petty cash-nya ternyata tipenya bank, maka dia diminta untuk mengerjakan dari fungsinya banking. Nah, banking, spend money, ini untuk pengeluaran uang, bisa dari kas ataupun kas kecil. Nah, sama seperti ini dokumen 2 nih. Voucher kas kecil, banking, spend money, ininya masih petty cash. Kalau nanti ininya bukti kas keluar, ini diganti menjadi Bank Mandiri. Tapi kalau voucher kas kecil, ini masih petty cash. Ya. Kemudian nomor cek, ini nomor bukti saja. IKK 001. Kemudian tanggal. Ini tanggal 3. Dan jumlah uang, jangan lupa diketik langsung di situ. 151.200. 151.200. Awas, jangan lebih 0, jangan kurang. Basic kebiasaan jutaan dan nambah 03. Hati-hati. Dari jumlah uang langsung ke memo. Memonya ini aja keterangan. Fotokopi dokumen. Ya. Baru dari situ kita mengisikan kolom akun ini untuk sisi debitnya. Kenapa? Kreditnya sudah ini. Jadi ini bukan tampilan seperti kita bikin jurnal umum harus ada debit kredit, enggak. Ya. Ini tampilan seolah-olah kita bikin kartu, buktinya, bikin dokumen transaksinya, bukan ngejurnal. Nah, berarti di sini kita cari untuk menyimpan atau memasukkan fotokopi dokumen itu apa? Cari di akun 6 yang cocok. Ternyata ada ini. Fotokopi and post materai expense. Nah, kita pilih. Nah, uangnya akan otomatis terisi sejumlah amount di atas. Nah, ini sudah selesai transaksi ini. Ya. Jadi tidak harus kalian nambah lagi di sini petty cash, enggak, karena petty cash-nya sudah ada di sini. Ini akan nanti jadi sisi kredit. Kita cek, lupa tadi nggak disinggung masalah ngecek. Sebelum di record kita bisa ngecek nanti hasil jurnalnya seperti apa setiap transaksi itu sebelum record. CTRL dengan huruf R. Nah, ini nanti jurnal yang akan dihasilkan oleh Mayob ya.
Debitnya fotokopi dan post material expense, kreditnya petty cash. Pak, kenapa ini kredit di atas, debit di bawah? Ini bawaan sistem ayo. Bapak nggak bisa nyuruh dirubah ini harus debit di atas, kredit di bawah. Nggak bisa ya, karena bawaan sistem. Yang penting secara konsep, secara prinsip, dia tidak salah bahwa debitnya harus beban, kreditnya harus petty cash. Ini sudah betul, cuman posisi saja. Ya. Jadi ini sudah betul, kalau sudah, klik OK, baru kita record. CTRL-R ini tidak wajib ya, kalau kalian merasa itu sudah yakin betul, nggak usah harus selalu dicek dulu CTRL dan R. Jadi mah kalau ragu, jurnalnya seperti apa sih, kalian CTRL-R, oh jurnalnya begini. Gitu kan. Kita record. Nah, kalau sudah di cancel. Sudah 2 transaksi. Lanjut ya. Karena masih banyak. Ya, mudah-mudahan sih kekejar, cuman ya kita lihat. Artinya karena kita masih punya cuman 1 minggu lagi di depan, di minggu depan, jadi hari ini kita harus bisa ngejar transaksi yang banyak. Dari jumlah transaksinya ada, banyak gini. 30 ya? Wow. Luar biasa. Nggak apa-apa, kita cicil. Barusan transaksi 2 ya. Kemudian transaksi 3. Nah, ini kemarin teh Rizky yang nanya kalau nggak salah ya Ki ya. Kaitan ini sebenarnya banyak cara ya. Dokumen 3 ini tentang bukti memorial, penghapusan piutang. Rizky itu pakai caranya dari sales, enter sales katanya. Kemudian pakai min ya, kemarin tuh kalau nggak salah jumlah uangnya pakai min Pak, katanya gitu. Ya sebetulnya secara hasil akhir kalau dia betul nggak masalah, bisa saja pakai cara itu. Cuma kadang-kadang ada beberapa yang istilahnya kalau lagi belajar ataupun lagi ujian ya, dia minta sesuai dengan fungsi. Maksudnya gini, ini bukti memorial ya harus diisikan dari account record journal entry karena masuknya kategorinya penyesuaian AJP kan, memorial itu. Jadi AJP itu tidak harus selalu di akhir periode. Kalau di awal, di tengah harus ada memorial kan harus diisi ya. Nah gitu. Jadi untuk ini sekarang kita akan buat di 2 kali nantinya record journal entry untuk mengurangi piutangnya, akun piutangnya. Kemudian nanti dari saldonya, dari setup balance customer ini untuk mengurangi 1.200.000 atas toko majunya. Jadi katanya kan ini memorialnya apa? Berdasarkan rapat tanggal 1 Juli perusahaan menghapus piutang 1.200.000 atas pelanggan toko maju. Jadi kan tadi ya Temayar wae udah setahun, mungkin pilot, mungkin bubar, bangkrut, nggak tahu kemana ya, bisa jadi. Jadi udahlah dihapus. Nah karena ini menggunakan metode cadangan, kan penghapusan piutang ada 2 cara ya, pakai metode cadangan atau metode penghapusan langsung. Tahu dari mana kita perusahaan menggunakan cadangan atau menggunakan langsung? Dari akun list. Kalau di sini ada penyisihan piutang cadangan ya di akun hartanya, maka ini pakai metode cadangan. Kalau tidak ada akun ini, munculnya hanya di 6 saja, di sininya bad debt, bukan doubtful debt ya, bad debt expense, maka itu pakainya metode langsung. Pernah nggak kalian materi itu di kelas 11? Tentang piutang? Pernah nggak? Belum? Pernah belum? Halo, ada orangnya nggak? Oke, kita... Kayaknya sinyal ini pada jelek ya. Nggak tahu sinyal dari bapaknya ini. Pernah nggak ada pembahasan piutang? Kalau nggak salah di AK uang, akuntansi keuangan. Pernah Pak, tapi lupa lagi. Pernah lupa lagi.
Oke ya, jadi intinya penghapusan piutang ada dua cara, bisa pakai metode langsung atau metode cadangan. Nah, di perusahaan ini pakainya metode cadangan karena di daftar akun itu ada cadangan piutang. Biasanya cadangan piutang ada di bawah akun piutang. Gitu ya. Jadi ini dipastikan bahwa perusahaannya pakai metode cadangan. Di kebijakan pun biasanya disebutkan metode penyisihan menggunakan cadangan ya. Nah, jadi jurnalnya adalah debitnya gitu kan, karena bebannya itu muncul pada saat penyisihan tiap bulan. Jadi kalau pada saat cadangan dihapus itu debitnya adalah cadangan penyisihan piutang, kreditnya baru piutang. Jadi seperti ini, account record journal entry ini ya, ini masukkan nomor memo. Nih, kemudian tanggal 3 bulan 7 memonya penghapusan piutang siapa disebutkan toko maju. Debitnya adalah tadi mana allowance sebesar 1.200.000. Kreditnya adalah piutangnya. Nah, ada peringatan katanya this is your link receivable account. Ini terhubung gitu kan, receivable account linknya. Klik OK if you want to use this account. Oke saja. Kenapa ada peringatan seperti itu? Karena ketika di transaksi ini dikurangi, akun receivable-nya betul berkurang, tapi saldo si toko majunya masih muncul 1.200.000. Nah, itu akan kita akali dengan transaksi yang keduanya nanti. Bukan transaksi kedua, cara yang kedua setelah ini ya, kita sesuaikan saldo supaya si toko majunya pun jadi berkurang 1.200.000. Nih ya. Kalau sudah seperti ini udah menghapus nanti saldo piutangnya sudah berkurang. Kita cek dulu sebelumnya nih ya. Ini ya. Ini kan masih 369 ya, belum ada pembayaran tadi ya. Nah, ini akan kita kurangi dengan transaksi ini, kita record. Klik. Nah. Tuh, sudah berkurang kan 367.200. Sudah dikurangi si akun piutangnya, tapi dari kartu pembantunya belum. Nah, sekarang cara mengurangi kartu pembantunya dari setup balance ke customer balance-nya. Nah, dia jadi muncul out of balance kan 1.200.000 kan. Yang mana? Yang toko maju. Caranya ini kita klik toko majunya. Nah, bukan menghapus ini. Kalau ini dihapus nantinya kan catatan saldo awalnya nggak ada, tapi kita add cell lagi. Nah, ini muncul watch out nggak apa-apa karena memang kita mau menyesuaikan. Oke, toko maju. Invoice-nya masukkan nomor memo saja, tanggalnya tanggal 3 ya. Nah, ini penghapusan piutang. Nah, ini pakai min berapa? 1.200.000, min 1.200.000. Tax code-nya non taxable. Nah, seperti ini. Jadi ini ketika pakai min, saldo di buku besar pembantu toko majunya akan dikurangi. Kalau nggak pakai min nanti malah jadi nambah. Nantinya. Nanti di sininya malah jadi 2.400.000 kalau nggak pakai min. Kan kita ini mau menolkan ini. Supaya di akun piutangnya sudah berkurang, toko majunya pun di kartu toko maju pun dikurangi. Nah, ini kita klik record. Nah, muncul lagi congratulations kan, jadi balance lagi. Nah, seperti ini. Jadi ada dua, nggak masalah karena ini saldo awal, ini penghapusan kan gitu. Jadi sudah sesuai untuk transaksi ini. Jadi ada dua langkah tadi dari record journal entry dan dari customer balance-nya. Kalau sudah di close, itu ya. Nah, mungkin ada cara lain. Rizky inisiatif bagus juga sih. Saya cari literatur yang lain dari YouTube, nemu dikurangi di enter sales itu bisa. Cara lain juga pernah ada. Boleh-boleh saja sih sebetulnya. Yang penting hasil akhir memang sama. Kalau untuk nanti di di dunia nyata di tempat kerjaan itu sah-sah saja. Karena Mayob itu adalah tools, alat, bisa kita sesuaikan dengan kemauan kita selama tidak menyalahi aturan. Itu ya. Tapi kalau untuk posisi sekarang karena ini tadi kembali lagi kan jenis buktinya bukti memorial, jadi kita masukkannya dari account record journal entry untuk jurnal umum itu ya. Kita lanjutkan. Dokumen 5, dokumen 4. Nah, ini yang gampang-gampang transaksi yang begini nih. Nggak akan banyak waktu. Ya.
Kas masuk diterima dari toko cahaya, ya kan? Piutangnya 120, ada diskon 1.200.000. Kenapa dapat diskon? Berarti kan masih dalam periode potongan, pembayarannya tanggal 4. Kita coba masukkan dari comment center sales receipt payment. Ini khusus penerimaan dari piutang dagang. Kalau nanti penerimaan dari sumber lain, masuknya ke banking receipt money. Misalkan perusahaan pinjam uang ke bank, ACC itu oleh bank, maka pakainya receipt money. Atau perusahaan misalkan mobilnya banyak ting dijual sebagian, jual aset mobil supaya jadi uang, maka ke banking receipt money. Ya, jadi sumber-sumber lain. Dapat hibah dari mana misalkan receipt money juga. Itu bedanya ya. Nah, jadi untuk bukti kas masuk kemungkinannya ada dua, bisa ke banking, bisa ke sales. Untuk yang ini masuknya ke sales karena piutang. Sales receipt payment. Kemudian pilih dari mana, ya kan? Perusahaannya, toko cahaya. Nah, customernya pilih toko cahaya, ya kan? Terus ke sini dulu, nomor ID itu nomor bukti. Nomor bukti dan tanggalnya tanggal 4. 4/7/2019. Nah, kita enter. Nah, Mayop akan otomatis ngebaca, oh ini dapat potongan nih 1.200.000. Sama kan 1.200.000. Kenapa? Transaksinya tanggal 28 dibayar tanggal 7. Berarti baru berapa? 9 hari. 9 hari, kok 9 hari? 6 hari, ya kan? Dari tanggal 28 ke tanggal 4 baru 6 hari, masih periode potongan, maka dia otomatis muncul diskon. Dibayarnya berapa? Ternyata dibayarnya kan ini, ya, jumlah diterimanya 118.800.000 rupiah, berarti kan dilunasi. Kalau dilunasi, setelah kalian ngetik tombol, setelah kalian ngetik tanggal, kalian klik tombol ini, receive all. Klik, dia akan otomatis amount receive di bawah customer ini akan terisi dengan amount applied juga, sejumlah total due-nya. Itu kalau dilunasi. Kalau ternyata di soalnya dibayar jadi cicil, misal ya, di soal ini ternyata yang dibayar 50 juta dulu, maka kalian harus ngetik manual di sini 50.000.000. Kemudian klik di sini 50 juta. Itu kalau bayarnya nyicil sebagian dulu. Nggak boleh pakai tombol ini. Kan rugi, uangnya kalian terima cuma 50, tapi di pencatatan kalian anggap dilunasi, rugi dong. Ya kan? Uangnya tidak sesuai. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Record. Kalau memang dibayar sebagian. Tapi kalau dibayarnya semua seperti ini, sekali lagi kalian tinggal klik tombol receive all, kemudian kalian record. Jadi transaksi begini paling 15 detik selesai. Nggak banyak ngetik, kalian cuma klik customer, ngetiknya cuma ID dan tanggal, enter, klik receive all, klik record, selesai. Ya. Kita record. Dia muncul ini, kenapa? Karena ada diskon kan 1.200.000. Jadi ada, nah ini kan, this payment includes one discount and will result in one credit memo. Mau di print nggak katanya memo kreditnya? Nah ini nggak usah, print letter aja. Setiap yang ada diskon kalau muncul ini klik yang tengah. Ya nanti aja lah, nggak usah di print. Yang penting terjurnal. Sudah kosong berarti ini sudah terjurnal oleh Mayop dan sudah terposting. Kalau sudah, ini klik cancel. Berikutnya, aduh ini baru 4 ya. Masih panjang. Nah, kalau bikin di gitu, tadi dibikin PowerPoint. Itu Bu. Oh, Abi mah langsung aplikasi Pak. Oh iya aplikasi. Aplikasi langsung. Bisa juga misalnya Iya bisa, sebelumnya dipersiapkan hela gitu. Cuman karena kita pakainya aplikasi jadi langsung di aplikasi. Jadi ini ditayangkan ke anak berupa aplikasinya. Oke, kita lanjutkan ya dokumen 5. Bukti kas keluar. Ya kan? Ini untuk pelunasan faktur, berarti ini hutang dagang dibayar ke PT Smart Indo. Dari comment center purchase, kemudian pay bills atau bayar
bayar hutang dagang khusus ini juga ya. Kalau bayar lain-lain nanti dari banking spend money, bayar gaji, bayar listrik, bayar iklan, itu semua nanti dari sini ya. Beli gedung, beli apa dari sini. Ini khusus bayar utang usaha. Nah, langkah berikutnya kita pilih supplier. Kita bayar ke siapa? Smart Indo. Aduh, mulai ngeheng lagi nih. Kecapean kayaknya. Oh, mijit apa tadi Bapak ya? Mijit. Salah pijit ini. Bentar ya, ini Smart Indo, kita pilih Smart Indo dan loading. Kenapa ya? Aku klik apa ini? Kok? Bentar ya, agak loading ini. Langkahnya sama kayak tadi. Dari Smart Indo pilih perusahaannya, kemudian isi nomor ininya ya, nomor faktur, tanggal, PO, baru ke bawah ke rincian. Ini pembayaran ya? Kan jadi ternyambung. Masukin ID, tanggal, ya. Cek number, kalau di soal ada nomor cek, kalian harus isi nomor cek. Cek di sini, ada nggak? Nah ini kan dengan cek number ini, berarti ini yang diisikan. Jangan yang BKK, tapi yang ini karena dimintanya sebetulnya dia nomor cek. Maka di sini kalian isikan nomor cek. Tanggalnya sesuai dengan tanggal di soal, tanggal 5. Nah, lihat yang dibayarnya berapa. Lambat. Mohon maaf lambat ini. Ada kendala laptopnya kayaknya. Itu sana Pak. Assalamualaikum. Bapak, Zira tidur gak? enggak lagi ngopi. Bagus. Bagi atau Jira? Gak usah salsa. Lagi apalah Nisa? Yang lainnya kemana pada tidur gitu? Lagi HP aku panas nunutan. pisan. Lagi nundutan. Oh, bagus, bagus, bagus. Rizky dangdutan. Rizky dangdutan. Aduh Rizky.
Ya, ini mungkin pengaruh ya, karena ini apa, coba backgroundnya hilangkan dulu deh. Berat kayaknya kalau pakai background. Nah. Masih nyambung? Masih on? Masih, Pak. Masih ya. Sedikit lagi deh. Sedikit lagi. Kita kebut sedikit. Baru sampai mau pembayaran ya, barusan tuh ya. Ibu Silvi di mana Pak ruangannya? Jarang tadi yuk Pak. Ini saya HP itu juga masih kena kuota. Ini SMK. Bisa. Ini ya. Ini tadi ini kan sudah ya. Kita cek dari transaksinya. Sudah masuk belum transaksi 5 itu pembayaran disbursement. Nah ini udah kan 101.400.000 sudah masuk jurnalnya. Berarti kita lanjut yang ini ya. Sudah belum penjualan? Belum kan ya? Belum ada. Berarti ini dari sales, enter sales, kita jual ke toko cahaya. Ini dihilangkan ya kalau masih ada, terminnya sudah betul. Kemudian nomor faktur invoice adalah ini, MI tanggal 7, PO-nya yang bawah. Sekarang isinya mirip kayak tadi beli ya. Jadi kalau tadi di kolom bill, kalau sekarang kolom ship, ini jumlah barang dulu. 10 di tab 3 kali. Yang mana 10? Yang ST1. Hati-hati nih, pilih barang hati-hati jangan sampai tertukar. ST1, tab lagi, harganya 12 juta ya. Itu kan 12 juta, kemudian enter. 10 unit lagi, tab 3 kali ST2, tab lagi 1 kali 5.250.000. Enter, 10 lagi yang ST3, tab lagi 3 kali, pilih ST3, tab lagi 1 kali, harga jualnya 4.050.000. Nah, ya. Ada ongkos kirim juga nih 200.000. Nah, kita isi di sini 200.000. Baru kita cek. Ini 120, 52.500, 40.500. Sama ya, 120, 52.500, 40.500. Subtotalnya 213 juta, sudah sama, PPN-nya 21.300 dan freight-nya 200.000, sehingga total piutangnya 234.500. 234.500. Sudah sama. Nah, seperti itu cara ngisinya. Customer dulu, kemudian teks inklusif hilangkan, nomor invoice, tanggal, PO, baru ke sini. Hati-hati jangan sampai salah tipe barang. 1, 2, 3. Ini juga kan 1, 2, 3. Kalau salah, meskipun jumlah harganya betul, nanti ujungnya akan salah. Nah, ini hasil jurnalnya gimana? Kita cek CTRL huruf R. Dia ada 2 jurnal. 1 jurnal penjualannya, yang ini HPP. Jadi HPP-nya langsung. Merchandise-nya langsung berkurang kan di sisi kredit, dan dia akan dicatat sebagai HPP, harga pokok penjualannya. Gitu ya. Ini sudah selesai untuk jurnal transaksi dokumen 6. Kita record. Sudah kosong, cancel, baru bisa kita lanjutkan. Sebentar lagi ya, tahan ya, jangan dulu tidur siang. Kita lanjutkan dulu. Bukti kas keluar. Nah, ini bayar iklan nih, jasa iklan. Lunasan dengan nomor cek BM 032. Bukti kas keluar. Nah, karena ini bukan bayar utang dagang, maka harus dari banking, spend money, kemudian
petty cash-nya kita ganti ke Bank Mandiri. Hati-hati yang nggak keganti nanti jadi salah transaksinya. Karena ini kan kas keluar. Jadi harus dari banking, tapi ininya ganti ke Bank Mandiri, jangan petty cash. Bank Mandiri, baru bisa ke nomor cek. Kalau ada nomor cek, isikan nomor cek. Nah, seperti ini. Ini ada nomor ceknya. Kemudian tanggalnya tanggal 9. Ya. Nah, jumlah uang juga diketik berapa di sini? 1.200.000, 1.200.000. Seperti ini. Ya. Kemudian memonya jasa iklan, nggak apa-apa. Nah, atau pembayaran iklan boleh ya. Nah, akunnya apa? Ini hanya akun sisi debitnya saja. Iklan. Nih, advertising expense ya. Kita pilih atau use account boleh. Nah, sudah seperti ini. Tidak perlu ada sisi kreditnya di bawah. Kenapa? Karena sisi kredit sudah jelas ini. Jadi ini ini tampilan seperti bikin dokumen transaksi ya, bukan jurnal. Jurnalnya nanti Mayob membaca otomatis. Ini jadi sisi kredit, ini sisi debit. Seperti ini hasilnya. Nah, advertising expense di debit, Bank Mandiri di kredit sebesar masing-masing 1.200.000. Kalau sudah, ini tinggal di record. Oke. Berikutnya dokumen 8 kas kecil. Nah, ini harusnya sudah bisa kayak tadi ya, banking, spend money. Kalau memang voucher kas kecil ya berarti sudah, ininya petty cash, jangan dirubah ke Bank Mandiri. Nah, nomor ceknya ganti nomor bukti VKK 02. Oh, 02 ya. Tanggalnya tanggal 9 masih sama kebetulan. Jumlah uangnya 500. Langsung ke memo. Memonya ini pembelian perlengkapan kantor. Berarti akunnya akun 1, hati-hati office supplies, jangan office supplies expense, kan ini baru beli, belum dipakai. Jadi nambah ke office supplies. Nah, jurnalnya kan nanti gini, office supplies debit, petty cash kredit. Awas, kadang-kadang ini terjebak pada milih, ada sebagian yang milih office supplies expense. Nah, bukan ya. Itu nanti pada saat AJP. Jadi pada saat beli ke sini. Gampang ya. Kemudian lupa belum di-record. Kita record dulu. Dokumen 9. Dokumen 9 ini penjualan ke Bandung Smart TV. Ini juga sudah pernah tadi kan. Sales, enter sales. Customernya Bandung Smart TV. Sudah hilang invoice-nya. Ini. Tanggal 11. PO-nya ini. Nah, sama kayak tadi. Klik dulu di ship. Jumlah barangnya 10. Tab 3 kali, pilih yang ST1. Tab lagi 1 kali, harganya. Kemudian yang kedua 10 lagi. Ini yang T3. Nah, hati-hati ini loncat nih ya. Harus teliti. 1, 2, 3. T3, awas jangan pilih T2, ST3 ya. Kemudian tab lagi. Harganya 4.050.000. 10 yang terakhir ini yang T4. Nah, jadi hati-hati jangan sampai salah tipe. Nih ya. Ada ongkir? Ada 100.000. Isi ongkir di sini. Nih. Kita cek ulang. Ini 120, 4500, 27, 825. 120, 4500, 27, 825. Totalnya 188.325, 188 betul, ada freight-nya 100, tax off-nya 18.832, totalnya 207, 257, 500. 207, 257, 500. Sudah sesuai. Hati-hati sekali lagi tipe barang ST134, ST134. Ya kan? Berarti ini sudah betul pengerjaannya, maka kita klik tombol record. Ya.
Nah, ini retur nih. Hati-hati nih, retur rada-rada panjang nih apa ngejelasinnya karena ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, sebelum kita membuat jurnal retur pembelian, ini kan retur beli ya, nota kredit Bandung Smart TV. Jadi dia mengembalikan barang sebanyak 1 unit yang ST1, 1 unit yang ST3 atas faktur nomor MI02. MI02 yang mana? Yang barusan kan ini. Ya, kita melakukan penjualan kepada Bandung Smart TV, kemudian penjualannya tanggal 11. Kemudian tanggal 13 mereka mengembalikan sebagian barang ST1 dan ST3, mungkin pecah atau cacat produksi dan sebagainya lah, dikembalikan ke kita. Maka kita harus mengurangi nilai piutang mereka dan menambah kembali jumlah barangnya, ya kan? Nah, langkah pertama kita harus merubah dulu barang-barang yang direturnya itu menjadi akun retur ya. Kita buka dari inventory, kemudian item list. Nah, barang yang mana nih? ST1 dan ST3. Nah, kita buka dulu ST1. Ini kita klik. Kemudian sales-nya kita rubah dengan sales return and allowance. Use account. Nah, ini jadi gini kan, 44.000. Oke. Dan yang ST3, jadi yang diretur saja, tidak usah semua. ST1 dan ST3 ini kita ganti menjadi sales return and allowance. Oke. Selesai langkah pertama, ya kan? Langkah kedua, kita buat jurnal returnya. Dari mana? Dari sales, enter sales. Kalau manual mungkin buatnya di jurnal umum, kalau di sini mah sama di sini, cuma nanti pakai tanda min jumlah barangnya. Itu cirinya retur ya. Sales, enter sales. Kemudian siapa tadi yang retur? Bandung Smart TV. Kita pilih Bandung Smart TV. Ini nggak usah juga. Nah, invoice nomor returnya yang NK. Kemudian tanggalnya tanggal 13. Nah, tidak ada PO karena ini retur, ya kan? Kemudian di sini jumlah barang. Nah, ini yang tadi kata Bapak pakai min. Min dulu, min 1. Ini artinya menandakan retur, tanda min itu. Tab 3 kali, kemudian barangnya yang mana? ST1. Pilih ST1. Tab lagi, harganya ketik biasa 12 juta. Oke. Kemudian jadi sebetulnya ada yang pakai min, ada dalam kurung ya. Jadi nggak masalah kalau punya Bapak sebetulnya tampilannya ada min di sininya. Cuman dia nggak muncul mungkin karena terlalu mepet. Yang penting sudah betul pengerjaannya dia pakai min. Jumlah barangnya. Sekarang ini ST3. Tab lagi, harganya 4.050.000. Nah, totalnya 17.655, betul kan? 17.655. Kalau kita cek CTRL dengan huruf R, nah dia akan jadi terbalik seperti ini. Account receivable-nya dikredit, dikurangi kan nilai piutangnya. Dan muncul sales return and allowance 16 juta sekian. Cost of goods sold-nya dikredit, merchandise-nya nambah lagi di debit, ya kan? Sebesar 8 juta dan 2.700.000. Ini pengaruh karena pakai min tadi di sini. Kalau nggak pakai min, nanti dianggapnya penjualan biasa, bukan retur. Bedanya itu antara retur dengan penjualan. Ini langkah kedua, kita record. Nah, tolong lebih disimak ya, karena ini ada 4 langkah nanti. Ini langkah kedua, kita record. Kemudian langkah ketiganya kita masuk ke register ke sini. Ya, fungsinya langkah ketiga ini kita akan menentukan si retur barusan mengurangi penjualan yang mana. Kan ini sudah disebutkan dia atas faktur MI02. Nah, maka kita masuk ke register, kemudian pilih return and credit. Dia ada di sini kan. Ini tadi yang bekas yang tadi yang ini ternyata muncul di sini nggak apa-apa ya. Yang apa? Yang penghapusan. Nah, kita pilih yang Bandung Smart TV-nya. Kita pilih Bandung Smart TV, kemudian pilih ke apply to sell. Ya,
Pilih apply to sale. Oh, hati-hati, pilihnya yang Bandung Smart TV, kemudian apply to sale. Nah, ini sesuaikan dengan nomor NK-nya di ID. Tanggalnya adalah tanggal returnya, tanggal 13 tahun 19. Kemudian kalian kliknya yang mana? Yang bawah, karena kan ini atas transaksi yang tanggal 11. Jadi ini kita klik di sini, maksudnya adalah 17 juta ini akan mengurangi yang 200 juta ini. Jangan klik yang atas, karena kan retur ini mengembalikan sebagian barang dari transaksi penjualan yang tanggal 11, bukan tanggal 19. Ya, hati-hati. Jadi kalau retur di sini. Kalau sudah diklik di sini, kita bisa klik record. Nah, selesai, sudah hilang di sini. Ini mah biarkan aja. Ya. Kita close, itu langkah ketiga, jadi masuk ke register. Kalau sudah di record, di close, ini di cancel. Langkah terakhir, langkah keempat, kembalikan ke semula. Nah, ini yang kadang-kadang suka tertinggal atau lupa. Kembalikan ke semula barang yang tadi dirubah ke sales return, yaitu ST1 dan 3. Dari inventory, item list, buka lagi ST1, ini kembalikan lagi ke semula ke sales. Use account, oke. ST3 juga ini ke sales lagi. Nah, ini ya, jadi seperti ini lagi. Jadi tadi dirubah itu ke sales return supaya muncul akunnya jadi sales return. Dan dirubah hanya yang diretur. Kalau nanti direturnya ST2, ya ST2 yang dirubah. Jadi nggak usah semua. Kalau sudah, close. Itu langkah keempat. Nah, selesai. Ini memang agak panjang nih. Yang lainnya, transaksi lain pendek-pendek. Tapi kalau untuk retur memang agak panjang. Tapi kalau retur beli, cukup 2 langkah yang di tengah. Jadi tidak ada perubahan dulu akun. Cuman bikin, record, kemudian register, cuman 2 langkah. Kalau retur beli nanti ya. Kalau retur jual memang agak panjang urusannya, pekerjaannya. Ada yang mau nanya dulu, silakan. Kalau ada yang mau nanya boleh. Kalau belum, kita lanjutkan sedikit lagi. 5 lagi ya. Kita sampai sini deh, sampai 15. Mudah-mudahan minggu depan kekejar semua, sampai AJP, sampai laporan. Kalau enggak ya berarti minggu depannya lagi. Sekarang kita sampai 15 dulu. Barusan 11, sekarang barusan 10 ya. Sekarang dokumen 11. Nah, ini gampang sih kan yang kayak gini kan. Enggak terlalu lama lah. Kas masuk Bandung Smart TV, berarti sales, receipt payment, customernya Bandung Smart TV. Nah, hati-hati ini ya. Dia melunasi yang tertanggal 19 Juni. Nah, yang mana? Yang atas. Tidak boleh pakai receive all. Kenapa? Ini ada 2 transaksi nih. Yang dibayar hanya yang atas saja, sehingga tidak boleh pakai receive all nanti. Jadi setelah pilih customer, seperti biasa, masukkan dulu ID, BKM 002, tanggal 13, ya. Nah, dibayar 28.200.000 hanya yang atas. Jadi kalian harus ketik manual di sini 28.200.000 dan klik di sini. Awas jangan yang bawah. Kalau kalian mengklik yang bawah nanti dianggapnya nyicil yang bawah, yang atas tidak dibayar. Nah, itu hati-hati. Jadi tidak boleh pakai receive all. Wayahna ngetik manual setelah tanggal, ketik di sini 28.200, klik di sini baru di record. Pak, ini muncul diskon, nggak masalah. Selama ininya kosong dia nggak akan dianggap kan. Jadi akan berlaku kalau di sininya dilunasi sejumlah 187. Kalau ini nggak masalah. Record aja. Nah, selesai ya transaksi 11. 12. Bukti kas keluar ke Indo TV, pelunasan faktur juga. Nah, berarti purchase, pay bills, pilih Indo TV. Nomor ceknya ini ada, nomor ceknya BM033. Berarti yang diisikan ini 14 bulan 7. Kita lihat, dilunasi kan? Nah, ini gampang yang kayak gini. Setelah tanggal, klik aja pay all. Udah otomatis amount dan amount applied. Klik record. Selesai. Bapak ngebut dikit deh lah ya, biar nggak terlalu lama. Kas kecil. Nah,
Pembayaran uang muka PPh badan, uang muka PPh badan. Ini prepaid ya maksudnya. Voucher kas kecil berarti banking, spend money, ininya sudah petty cash, nomor ceknya VKK 003, tanggal 15, jumlah uangnya 495.000. Memonya ini uang muka PPh badan. Debitnya berarti cari di akun 1. Nah ini prepaid income tax artikel 25 pasal 25. Jadi PPh pasal 25 itu adalah yang prepaid uang muka PPh badan. Use account. Nah, udah selesai. Jadi kalau nanti di record prepaidnya debit, kreditnya petty cash, gampang lah ya. Jangan sampai tertukar ini aja debitnya. Jadi, harus disesuaikan dengan keterangan dia untuk pembayaran apa ya. Kalau sudah, kita record. Kemudian cancel. 2 lagi. Dokumen 14. Nah, ini kan kopnya Smart Indo kepada kita. Berarti kita melakukan transaksi pembelian. Maka ke purchase, enter purchase. Kemudian suppliernya ini Smart Indo. Kita pilih Smart Indo. Sudah hilang. Teks inklusif, lanjut ke PO. Tanggalnya tanggal 18 2019, supplier invoice, nomor faktur. Oke ya. Ini sama seperti biasa, jumlah barang dulu 20, tab 3 kali yang ST1. 20 yang ST1, tab lagi 1 kali, harganya 8 juta. Harga beli ya. Ternyata dijual 12 juta. Lumayan. Yang kedua 10 unit. 10 tab 3 kali, ini yang ST2. ST2. Tab lagi 1 kali, 3.500.000. Dan ada ongkosnya 300.000. Ya, kita cek. Ini 160 dan 35. 160 dan 35, totalnya 195, betul. Freight-nya 300, tag-nya 19.500, total amount 214.800. 214.800. Berarti dokumen 14 selesai ya. Kita record. Pastikan ini sudah betul semua ya, baru di record. Ini transaksi penjualan kepada Sinar TV. Sales, enter sales. Customernya Sinar TV. Teks inklusif sudah hilang. Invoice-nya nomor faktur. Tanggal 19. PO. Nah, ini jumlah barang 10 unit yang STM3. Yang kedua 10 lagi, tab 3 kali, ini ST4, tab 1 kali, 2782.500. Oke. Ongkir 150.000. Nah ya, cek ulang. Totalnya ini 75.307.500, 75.307.500. Sama ya. Ini juga sama 4500, 2782. Jadi cara ngeceknya gitu, selalu dipastikan sama. Ini udah sama, tipe barang sama, jumlah barang sama, perusahaan sudah betul, berarti ini transaksi sudah betul juga. Kita klik record. Nah, selesai untuk transaksi 15. Sampai sini dulu. Cukup? Atau mau lanjut? Cukup dulu ya? Udah dulu, Pak. Ya, Pak, cukup. Cukup ya, 15. Alhamdulillah lumayan lah, banyak. Bisa ngebut. Mudah-mudahan minggu depan kita ngebut lagi. Kalau bisa ya lebih awal aja lah ya. Kayak minggu depan ada acara apa bisa? Tanggal berapa? Tanggal 31 kayaknya nggak ada apa-apa sih.
Mudah-mudahan bisa on schedule ya, sesuai jadwal. Kalau memungkinkan jam 10 hayu gitu ya. Jadi paling lama ya jam 10 sampai jam 12 misalkan. Jadi nggak terlalu mepet kayak gini, ini udah mau 1:30. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita sampai sini dulu dokumen 15. Mudah-mudahan dapat dipahami, bisa dimengerti dan bermanfaat tentunya. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bapak tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan boleh live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nanti ada recordnya, Pak? Ada nanti Pak ini dulu ya, download dulu. Makasih, Bapak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.